Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial yang pertama untuk administrator ini, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya kita membuat database user. User di sini maksudnya bisa berarti dosen, bisa berarti asisten dosen, bisa berarti mahasiswa, bisa berarti administrator ya. Dan pokoknya semuanya yang menggunakan ikhlas itu namanya user. Untuk sampai saat ini kita memiliki jumlah user maksimal 3.500 user. Oke, baik, langsung saja bagaimana caranya membuat user dengan menggunakan Excel. Pertama, kita buka dulu Excelnya. Kemudian format dari penyusunan database kita adalah di kolom pertama tuliskan huruf kecil semua username. Berarti ini berfungsi untuk memberikan nama username. Pada saat login dia harus memasukkan username-nya ini, angka ini. Kemudian first name. First name ini kita masukkan nama lengkap si dosen, nama lengkap si mahasiswa. Kemudian di last name-nya ini adalah keterangan. Misalnya dosen tersebut mengajar di lab, berarti ini dituliskan lab. Dosen tersebut mengajar di magister akuntansi, berarti ini dituliskan magister akuntansi. Mahasiswa tersebut mahasiswa jurusan manajemen, berarti ditulisnya manajemen. Seperti itu. Kemudian email ini ya, email ini merupakan gabungan dari username dan last name. Username dan last name. Kemudian yang akan kita tambahkan dengan nama @gmail.com. Kemudian di bagian password kita bisa memberikan password kita secara default adalah angka 1 sampai dengan 8. Kalau sudah membuat format seperti ini di Excel, ingat bahwa formatnya terdiri dari username yang pertama, kemudian first name, last name, email, serta password. Semuanya dituliskan dengan huruf kecil. Kalau kita sudah membuat dalam bentuk Excel, kemudian kita simpan format Excel tersebut, kita simpan dalam bentuk CSV. Gimana caranya? Kita save as, kemudian kita browse, kita taruh di mana? Kita misalnya taruh di desktop. Nah, berikan saja namanya database dosen, seperti itu misalnya, database dosen lab saya misalnya. Kemudian di bagian save as type, kalian pilih, para administrator semua pilih save as type-nya adalah CSV dalam kurung delimited itu. Kemudian langsung simpan saja. Kita tadi simpannya di desktop. Jadi saya ulang sekali lagi, formatnya harus dalam bentuk CSV, delimited. Kita save langsung. Kita login menggunakan akun administrator. Kemudian di bagian administrasi situs yang tandanya kunci Inggris ini, kita cari tombol pengguna. Kita cari tombol pengguna, kemudian kita upload pengguna. Nah, ini tampilannya upload pengguna. Kemudian data Excel tadi kita bisa tarik. Data Excel yang di desktop kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Jika tampilannya nanti tidak bisa disimpan, ini berarti tandanya sudah disimpan ya. Penguploadan kita sudah selesai. Kalau nantinya di komputer itu cannot be saved ya, format dalam bentuk CSV gitu bahasa Indonesianya, ini kalian rubah menjadi, kalau ini kan titik koma, ini kalian rubah aja jadi titik 2 kalau seandainya tidak bisa di upload. Ini perbedaan bahasa di komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Nah, kalau saya jadi bisa menggunakan titik koma, dirubah aja di bagian sininya. Jadi ada beberapa komputer menggunakan titik 2, ada yang menggunakan titik koma. Kemudian di sini
Kalau sudah, kita upload pengguna. Di sini akan diberikan keterangan. Kita akan membuat upload user previewnya adalah username-nya 3045, last name-nya lab. Semua yang kita dituliskan dalam bentuk format CSV tadi akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian di sini di bagian upload type, kalau kita mau merevisi, ini jatuhnya jadi adalah kita merevisi data yang telah ada. Merevisi data yang telah ada, kita lakukan update existing user only. Jadi ini maksudnya dia hanya melakukan update data saja, tidak melakukan penambahan user baru gitu. Jadi kita kalau melakukan revisi data, pilihnya yang update existing user only. Kemudian di bagian existing user detail, ya, ini tidak usah dirubah, no change. Jadi kalau misalnya kalau kita mau modifikasi, kita mau edit datanya, no change, kita pilih. Kemudian di sini user having a weak password, tolak perubahan kata sandi, kita pilih aja tidak ada. Allow renames tidak, allow deletes tidak. Kemudian di bagian select for bulk user action, kita pilih all user. Kemudian di sini bagian tampilkan email, kita hanya boleh memperlihatkan untuk sama peserta di dalam kelas. Kemudian ini otomatis pelanggaran forum, kita bisa samakan settingannya. Kemudian ditampilkan lebih banyak di sini, kita cek alamat emailnya diaktifkan, format email HTML, dan pastikan bahwa zona waktunya yang terpilih adalah Asia, Jakarta, bahasa yang diinginkan Indonesia. Kemudian di bagian institusi, tulis saja Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Departemennya tuliskan sesuai dengan kriteria. Kalau dosen laboratorium, tulis laboratorium. Kalau dosen magister, tulis magister. Kalau sudah, ini jadi saya review lagi. Ketika kita mau merevisi data yang telah ada, maka kita harus memilih update existing user only, ya. Nah, data kita bisa berapa, Pak? Sebanyak-banyaknya. Kalian bisa melakukan upload 3000 user sekaligus, bisa, ya. Jadi kalian kalau mau merevisi 3000 user bisa. Asal yang dipilih adalah update existing user only. Dah, ini semuanya di setting seperti langkah yang tadi di awal. Kemudian kita upload pengguna. Maka di sini kita akan lihat statusnya user up to date. Berarti kalau statusnya user up to date, berarti untuk user ini sudah diupdate datanya. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Sehingga nantinya kalau kita cari tadi, ketik di sini Rojali new filter. Nah, di sini akan kelihatan dia usernya, ya. Berarti ini sudah diupdate data tersebut. Itulah cara melakukan update data user. Nah, jadi kita harus memilih update existing user only. Baik, itu caranya mengupdate database user. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.